Hello agripreneurs. Sebelumnya, kami sudah infokan hasil rapat terbatas antara Presiden dengan para menteri terkait porang dan sarang burung walet. Dari hasil ratas ini, kebijakan mengenai porang telah diterjemahkan menjadi sejumlah program. Gimana detail program super prioritas Kementerian Pertanian ini? Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ada baiknya subscribe channel ini dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa tahu informasi terbaru seputar dunia agribisnis. Nggak perlu panjang lebar lagi, monggo simak dulu pemaparan Menteri Pertanian di acara webinar yang diselenggarakan oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu yang biasa disingkat KOPITU pada tanggal 19 Mei 2021 lalu. Orang itu termasuk sarang burung walet, kenapa jadi super prioritas? Lahan kita semua siap kan? Gitu. Di mana saja bisa ditanamin. Maaf, saya ingin jujur katakan, baru 1 tahun ini Pak Saharudin dan lain-lain, kita tarik ini menjadi program pertanian. Selama ini barang yang katakanlah quote and quote lepas-lepas aja. Dan ternyata setelah kita tangani dari 19.000 hektar menjadi 47.000. Dan seperti itu. Jadi lahan dan kemampuan kita ada, kemudian pasarnya juga ada, termasuk untuk kesiapan kita dalam negeri. Kalau gitu tinggal di antara ini budidayanya, dan itu kalian lah. Saya siap membantu. Kita mari bicarakan yuk. Sekali lagi tidak ada yang segampang-gampangnya. Apapun membutuhkan keringat, membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya coba lihat yang mana harus difasilitasi. Porang enak disebut Bapak. Saya kira saya lihat ya di tempatnya Pak Saharudin nih. Pak Sahar. Kok gampang? Oh ini tinggal dibuang aja jadi. Itu menurut kita. Tetapi intervensinya besar Bapak. Kalau saya hitung-hitung dari penjelasan yang saya dapat dari Pak Sahar ini yang sudah saya lihat langsung, itu butuhkan 1 hektar 100 juta kan, minimal. Tetapi mulai dari proses awal sudah Anda pekerjakan orang kan, sudah ada biaya ongkos tanam kan, kira-kira begitu. Bahwa hasilnya per hektar 8 bulan pertama hanya berapa, 8 bulan kedua baru bisa berhitung. Yang kedua, kalau budidaya itu kan ada bibit, ada pupuk, ada obat-obatan. Ya. Ini nggak gampang. Terus berapa lama? Kan tidak mungkin 1 kali pupuk. Begitulah. Jadi ada faktor budidaya. Mari kita bicarakan itu seperti apa. Jadi intervensi mulai permodalannya harus kita pikirin sama-sama. Tadi bagus banget penjelasannya Pak Dirjan ini. Ada tentu tidak semua dengan bantuan. Saya berharap teman-teman yang ikut di KOPITU itu skalanya skala ekonomi begitu. Karena ini ada untungnya, kita pakai dana mana saja boleh. Nanti Kementan Pak Dirjan tolong bantuinlah yang mau benar-benar melaksanakan itu. Jadi yang real-real, jangan ada yang cuma melihat, oh ini besar banget kita buat dan kemudian semua harus dengan bantuan. Saya lebih senang kalau semua dengan hitungan skala ekonomi. Untungnya berapa, kita pakai apa, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi ongkos perawatannya kan, tahun pertama, tahun kedua, itu. Dan di sini membutuhkan pelatihan bintek-bintek ya. Bintek-bintek untuk teman-teman KOPTU main gitu. Oleh karena itu jangan dulu menghayal besar banget, walaupun kecil-kecil tapi kita sikapi, tapi jangan juga dibawa ke Kementan yang terlalu kecil Pak Sahar. Ya jangannya, bagusnya kalau yang Anda bawa itu tidak dibawa 100 hektar lah supaya enak ngitungnya kan gitu. Kalau senang saya kalau bisa di koperasi petani porang itu sampai 1.000 hektar 1 kelompok. Jadi enak intervensinya gitu loh. Ya, saya jujur ingin katakan dalam periode yang sangat singkat, tentu tidak sekarang, saya berharap intervensi saya di porang itu bisa naik sampai 100.000 hektar ya. Ya dari sekarang ini kita sudah 47, berarti 60.000 lagi ya, kurang lebih. Oleh karena itu slotnya sebenarnya sangat terbuka untuk kita bicara sama-sama. Sekali lagi nggak gampang. Mari kita susah-susah aja dan susah-susah kita pikirkan sama-sama.
kalian nanti saya buatkan ruang-ruang tertentu untuk kita bicara di sini seperti apa penyikapannya, dan mungkin bisa saja sekaligus, bisa saja dempam dulu juga bisa begitu, karena jangan dibawa menghayal semuanya dengan harga yang mahal tapi kemudian itu kita kesulitan ya. Dan pasti saja kalau kita masih melakukan ini juga kemungkinan juga pasar bisa turun. Nah, harus ada antisipasi kita, jangan sampai kita suruh semua. Nah, tidak ada yang membeli pada saatnya. Ini harus sampai ke situ juga Pak Azikin. Pak Azikin pikirin dong. Yang teman-teman yang ada ini, maaf saya tidak sebut satu-satu, tapi saya kira ini harus kita pikirin. Jadi tidak semata-mata ekspornya aja yang kita pikir, tetapi bagaimana membuat industrinya. Jadi kalau begitu ada 4 agenda ya. Agenda budidaya, agenda pasca panennya seperti apa, di mana disimpan, bagaimana bla bla bla, melakukan sortir dan lain-lain. Kemudian kita lakukan katakanlah semacam itu adalah rumah processing awal, kemudian kita masuk di industrinya. Jangan ada yang jual umbi keluar nanti umbinya diambil orang. Kita minimal shippingnya, kemudian dari industri itu baru kita bicara market. Selamat naik kelas ke petani porang untuk semuanya. Sekali lagi tidak ada yang instan, tidak ada yang gampang-gampang, membutuhkan keseriusan dan keringat. Dari pernyataan Pak Menteri, kita bisa tangkap bahwa sepertinya Kementerian Pertanian lebih berharap petani porang tetap lebih mandiri. Tidak semua program kementerian berupa bantuan barang sarana produksi dan sebagainya. Dari sini, Menteri lebih menginginkan petani maju bersama dengan pemerintah. Maksudnya, petani tetap berupaya untuk mengembangkan tanaman porang seperti yang telah dilakukan saat ini. Sementara pemerintah lebih sebagai fasilitator, di mana pemerintah akan membuat program sesuai dengan kebutuhan petani. Tujuannya untuk mempercepat program pengembangan tanaman porang ke depan. Petani juga diajak untuk jadi pengusaha agribisnis, tentunya dengan pengelolaan yang lebih profesional dan perencanaan usaha yang matang. Sehingga petani porang diharapkan menjadi petani dengan kelas yang berbeda. Petani bisa naik kelas menjadi petani porang, di mana petani porang bukan menjadi petani subsisten, tapi mereka adalah pengusaha agribisnis yang mampu mengelola usahanya dan punya visi untuk memperluas skala usaha. Kedepan diharapkan bisa membangun klaster agribisnis porang mulai dari hulu hingga hilir. Yang terpenting saat ini, perluasan pasar dan jaminan kepastian pasar. Untuk itu, pasar ekspor harus digenjot. Tapi, konsumsi dalam negeri juga perlu didorong, karena pasar domestik akan menjadi tumpuan pemasaran di masa mendatang. Kita tahu saat ini, harga produk olahan masih cukup tinggi. Kalau memang memungkinkan, harga aneka produk olahan porang ini bisa lebih terjangkau. Bisa dilakukan dengan memproduksi produk lebih massal dan melakukan efisiensi produksi, dengan catatan tanpa menekan harga bahan baku porang di tingkat petani. Sekarang, apa perlu kita bahas kebijakan dan program yang lebih detail lagi dari Dirjen Tanaman Pangan? Kita bahas lagi aja ya di video selanjutnya. Ketemu lagi di video berikutnya.